Selanjutnya ada awalan-awalan pada satuan SI atau satuan internasional. Nah, di sini ada iota, yaitu punya kelipatan 10 pangkat 24, simbolnya Y besar, dan yang paling kecil yaitu ada yokto, 10 pangkat minus 24, simbolnya Y kecil. Aturan pembulatan ini ada 3. Nah, aturan pembulatan ini digunakan untuk membulatkan angka atau hasil dari pengukuran. Untuk aturan pembulatan yang pertama, yaitu jika angkanya lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Contoh, 6,27. 7 itu lebih besar dari 5. Makanya angka 2 setelah 7 dibulatkan ke atas menjadi 3. Jadi 6,27 dibulatkan menjadi 6,3. Aturan yang kedua, jika angkanya lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contoh, 6,424. Angka terakhir adalah 4. 4 itu lebih kecil dari 5. Dan angka sebelum 4 itu ada 2. Makanya di situ 2-nya tetap ditulis 2, tidak dibulatkan ke atas. Jadi untuk pembulatan 6,424 sama dengan 6,42, bukan 6,43. 2-nya itu tetap karena angka setelah 2 itu 4, sedangkan 4 itu lebih kecil dari 5. Jadi dibulatkannya menjadi 6,42. Aturan pembulatan yang ketiga, yaitu jika angka tepat sama dengan 5, dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Maksudnya gimana? Kita langsung aja ke contohnya. Nah, di sini ada contoh angka 5,475. Angka terakhir 5. Nah, sebelum angka 5 ini angka 7. Angka 7 ini merupakan bilangan ganjil. Jadi, dia dibulatkan ke atas. 7-nya menjadi 8. Jadi, untuk 5,475 dibulatkan menjadi 5,48. Jadi 7-nya menjadi 8, dia dibulatkan ke atas karena 7 itu angka ganjil. Kemudian yang kedua contohnya ada 5,465. Nah, di belakang angka terakhir ini kan 5. Dan di sebelum angka 5 itu ada angka 6. Angka 6 ini dia angka genap. Makanya dia dibulatkan ke bawah. Jadi 5,46 bukan 5,47. Karena angka 6 ini adalah angka genap. Selanjutnya ada angka penting. Untuk angka penting ini juga ada beberapa aturan. Yang pertama, jika bilangan bulat, angka 0 di sebelah kanan itu bukan angka penting. Maksudnya gimana? Kita langsung aja ke contoh. Nah, di sini angka 500 itu sama dengan satu angka penting. Jadi 5 itu merupakan angka penting, sedangkan angka 0 yang di sebelah kanan angka 5 itu bukan angka penting. Jadi untuk 500 ini dia hanya punya satu angka penting. Contoh yang selanjutnya ada angka 20.100 atau 20100. Ini mempunyai 3 angka penting, yaitu 201. Sedangkan 00 yang di belakangnya 1, itu dia bukan angka penting. Karena tadi aturannya angka 0 di sebelah kanan, itu bukan angka penting. Nah, itu 0 yang di antara angka 2 dan angka 1, kenapa masuk angka penting? Karena dia masih
diapit oleh angka-angka yang bukan angka penting. Di sini ada kecuali jika ada garis bawah di angka 0. Kalau ada garis bawah di angka 0 tersebut, maka angka 0-nya itu termasuk angka penting. Contohnya di sini 500. Nah, angka 0 di sebelah angka 5, dia ada tanda garis bawah. Makanya di situ dia termasuk angka penting, sedangkan angka 0 yang di sebelah kanannya lagi, yang paling belakang itu tidak ada garis bawahnya, maka itu tidak termasuk angka penting. Makanya di sini 500 dengan ada garis bawah di angka 0 sebelah angka 5 itu termasuk angka penting. Jadi jumlahnya ini ada 2 angka penting, yaitu angka 5 dengan angka 0 yang digaris bawahin. Kemudian ada aturan lagi, jika bilangan desimal, angka 0 di sebelah kiri bukan angka penting. Contohnya, misalkan ada 0,02. 0,02. Nah, 0 yang di sebelah kiri ini bukan angka penting. Jadi 0,02 ini hanya punya satu angka penting, yaitu angka 2-nya itu. Kemudian ada contoh 0,0201. Ini mempunyai 3 angka penting. 0,0-nya itu bukan termasuk angka penting. Yang angka pentingnya adalah 201. Jadi dia hanya punya 3 angka penting. Kemudian ada aturan angka penting untuk penjumlahan atau pengurangan, perkalian atau pembagian, dan jika angkanya itu dipangkat atau diakar. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu untuk aturan angka penting pada penjumlahan atau pengurangan. Langsung aja contoh. 273,29 ditambah dengan 15,5 itu hasil yang diperoleh 288,79. Nah, hasilnya ini belum kita bulatkan. Caranya untuk membulatkan yaitu kita lihat dulu pada angka 273,29, angka yang paling terakhir ini itu angka yang ditaksir, yaitu angka 9 ini. Angka 9 adalah angka yang ditaksir. Dia cuma punya satu angka taksiran, yaitu angka 9. Kemudian pada 15,5, angka yang paling terakhir, angka 5 ini merupakan angka yang ditaksir. Pada 15,5 ini dia juga cuma punya satu angka taksiran. Nah, nanti hasil yang diperoleh kita bulatkan dan harus mempunyai satu angka taksiran saja. Jadi 288,79 ini kita bulatkan menjadi 288,8 karena hanya boleh mengandung satu angka taksiran saja. Dibulatkan menjadi 0,8 karena 7 dan angka 9 ini dia angkanya lebih besar dari angka 5, makanya dia dibulatkan ke atas. Angka 7-nya dibulatkan menjadi 8, seperti aturan pembulatan yang pertama. Kemudian, untuk aturan angka penting pada perkalian atau pembagian. Contoh, di sini ada 4,554 kali 10 pangkat 5 dikalikan dengan 3,0 kali 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 1,518 kali 10 pangkat 8. Nah, kalau ada bilangan 10 pangkat n-nya itu bisa nilainya 1, 2, 3, sampai sekian. Ini disebut notasi ilmiah. Nah, jika ada bilangan notasi ilmiah, dia termasuk bukan angka penting. Jadi, 4,554 kali 10 pangkat 5 ini cuma punya 4 angka penting, yaitu angka 4, angka 5, angka 5, angka 4. 10 pangkat 5-nya itu bukan angka penting.
Kemudian 3,0 kali 10 pangkat 2 cuma punya 2 angka penting, yaitu angka 3 dan 0-nya. Jadi, antara 4,554 kali 10 pangkat 5 dan 3,0 kali 10 pangkat 2 ini, yang paling sedikit angka pentingnya adalah 3,0 kali 10 pangkat 2, yaitu dia cuma punya 2 angka penting. Nah, nanti hasil perkaliannya tersebut harus dibulatkan ke yang jumlah angka pentingnya paling sedikit. Nah, di sini jumlah angka penting yang paling sedikit yaitu 2. Nah, nanti pembulatannya juga harus punya 2 angka penting. Jadi 1,518 kali 10 pangkat 8 dibulatkan menjadi 1,5 kali 10 pangkat 8. Yang dibulatkan itu 1,518-nya aja ya. Jadi 1,5. Kemudian, aturan angka penting pada bilangan yang dipangkatkan atau yang diakar, nanti hasil yang diperoleh harus mempunyai angka penting yang sama dengan angka yang dipangkatkan atau yang diakarkan. Contohnya, di sini ada angka 5. Angka 5 dikuadratkan, dipangkat 2. 5 ini punya angka penting 1. Nanti hasilnya ketika dipangkatkan berarti dia harus dibulatkan menjadi 1 angka penting. 5 kuadrat itu kan hasilnya 25. 25 itu dia punya 2 angka penting, sedangkan angka 5 itu cuma punya 1 angka penting. Makanya 25 itu harus dibulatkan menjadi 3 kali 10 pangkat min 1. Tadi kan 10 pangkat min 1 atau 10 pangkat berapapun itu tidak termasuk angka penting. Nah, jadi angka 3 ini dia merupakan 1 angka penting. Kemudian ada akar 25. 25 itu punya 2 angka penting. Ketika diakarkan, berarti nanti hasilnya juga harus punya 2 angka penting. Akar 25 itu kan hasilnya 5. 5 itu punya 1 angka penting. Jadi kita harus bulatkan biar menjadi 2 angka penting. Makanya di sini jawabannya 5,0 karena harus mengandung 2 angka penting.